Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ditujukan untuk menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis silabus, analisis materi, analisis konsep, serta peta konsep dari kelompok 1 tentang KD 3.1 dan 4.1. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya Diva Aulia Putri Rizal dengan NIM 1803503. Saya Gusmala Putri, NIM 180350006. Saya Feviola Isra Pratiwi dengan NIM 180350005. Saya Feby Edinda Putri, NIM 180350004. Saya Vikalina, NIM 1703547. Saya Kiki Lala, NIM 170350015. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis silabus kimia kelas 12 KD 3.1 dan 4.1, yaitu kompetensi inti 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalahnya. Kompetensi inti 4, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menyatakan persamaan reaksi redoks, dan 4.1 menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi. Pada KD 3.1, kemampuan berpikirnya itu menyetarakan. Kemampuan berpikir jembatan yaitu menentukan C2, menjelaskan C2, menyetarakan C4, menganalisis C4, menggunakan taksonomi Bloom revisi pada materi reaksi redoks. Nah, kompetensi dasar 4.1 yaitu kemampuan berpikirnya menentukan, kemampuan berpikir jembatannya menentukan, menggunakan taksonomi DEF pada materi redoks. IPK untuk KD 3.1 yaitu 3.1.1 menganalisis pengertian reaksi redoks dan autoredoks, 3.1.2 menganalisis bilangan oksidasi, 3.1.3 menganalisis perbedaan pereaksi dan pereduksi, 3.1.4 menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi, 3.1.5 menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. IPK untuk KD 4.1 yaitu 4.1.1 menentukan urutan daya pengoksidasian dan pereduksi logam-logam berdasarkan data hasil percobaan. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam reaksi redoks dalam kehidupan. Menetapkan hukum dalam menyetarakan keterkaitan reaksi redoks dan memecahkan masalah terkait dengan reaksi redoks dengan menyelesaikan soal-soal tersebut. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian analisis materi, di mana analisis materi ini terdapat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Di mana fakta itu yaitu sesuatu yang benar adanya dan dapat dibuktikan. Konsep yaitu sesuatu yang mempunyai ciri yang khas untuknya. Sedangkan prinsip yaitu hubungan antara fakta dan konsep. Sedangkan prosedur yaitu merupakan langkah-langkah. Baiklah, saya akan mempresentasikan fakta. Yang pertama yaitu reaksi redoks mencakup reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang kedua yaitu penerapan redoks dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti baterai, sel aki, penyepuhan, dan pemurnian logam, serta pencegahan perkaratan atau yang disebut korosi, serta sel bahan bakar. Yang ketiga yaitu banyak reaksi yang termasuk reaksi oksidasi
dan reduksi yang melibatkan pelepasan atau pengikatan oksigen dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti reaksi-reaksi antara logam alkali dengan air yang menghasilkan hidroksida logam dan hidrogen. Selanjutnya yaitu dalam skala industri yang termasuk reaksi oksidasi dan reduksi seperti di industri pembuatan amino dan mentega. Kenapa kami menyebut keempat tersebut dalam fakta? Karena di mana fakta itu merupakan sesuatu yang benar adanya dan dapat dibuktikan. Yang kedua, saya akan mempresentasikan mengenai konsep. Di mana yang pertama, reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi perubahan bilang oksidasi. Yang kedua, yaitu reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Yang ketiga, yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan biloks melalui pelepasan elektron. Yang keempat yaitu reaksi autoredoks atau dispersiosinasi adalah reaksi di mana suatu zat dapat mengalami reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi. Kutipan itu didapatkan dalam buku Dr. Suryanta Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kelima yaitu bilangan oksidasi unsur adalah 0. Jumlah bilangan oksidasi atom unsur dalam sebuah molekul atau unit senyawa adalah 0 dan jumlah bilangan oksidasi atom unsur dalam suatu ion sama dengan muatannya. Yang keenam yaitu reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Contohnya teman-teman dapat lihat dalam dokumen yang sudah kami berikan. Yang ketujuh yaitu reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai prinsip. Yang pertama yaitu elektron yang terlibat selama reaksi, baik yang dilepas oleh agen pereduksi maupun yang diterima oleh agen pengoksidasi haruslah sama. Yang kedua yaitu prinsip penyataran reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi adalah dengan menyamakan jumlah elektron yang dilepaskan oleh agen pereduksi atau reduktor dan elektron yang diikatkan oleh agen pengoksidasi atau oksidator. Yang ketiga yaitu atom yang bilangan oksidasinya naik mengalami oksidasi atau melepaskan elektron, sedangkan yang bilangan oksidasinya turun atau reduksi atau menerima elektron. Yang keempat yaitu partikel akan bersifat pengoksidasi bila ia mempunyai kecenderungan menarik elektron dari partikel lain, yaitu unsur elektronegatif seperti oksigen, halogen, dan H+, dan senyawa yang mengandung unsur elektronegatif. Yang kelima yaitu partikel bersifat tereduksi bila mempunyai elektron yang terikat lemah sehingga mudah lepas dan ditarik oleh partikel lain. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur. Yang pertama ada metode bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tuliskan persamaan skeletal. Yang kedua, hitung bilangan oksidasi setiap elemen. Yang ketiga, hitung kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi per atom dan diidentifikasi oksidator dan reduktornya. Yang keempat yaitu jika kenaikan dan penurunan ini tidak sama, kemudian gandakan pengoksidasi dan reduktor dengan bilangan bulat yang sesuai untuk menyamakan total peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kelima yaitu seimbangkan semua atom selain hidrogen dan oksigen. Yang keenam, setarakan hidrogen dan oksigen dengan dua langkah, yaitu yang pertama dalam suasana asam, yaitu tambahkan molekul H2O ke sisi kekurangan oksigen dan tambahkan atom hidrogen sebagai ion H+ yang kekurangan hidrogen. Yang kedua yaitu dalam suasana basah, tambahkan molekul H2O ke sisi kekurangan oksigen dan hidrogen. Astagfirullahaladzim, maaf, maksudnya untuk hidrogen. Untuk hidrogen tambahkan molekul H2O ke sisi yang kekurangan hidrogen dan kemudian neutron. Langkah-langkahnya yaitu menuliskan persamaan skeletal. Yang kedua, menghitung bilangan oksidasi setiap elemen. Yang ketiga, mengidentifikasi spesies.
yang teroksidasi dan yang tereduksi. Yang keempat yaitu pisahkan persamaan skeletal menjadi dua setengah reaksi, yaitu reaksi setengah oksidasi dan reaksi setengah reduksi. Yang kelima yaitu seimbangkan dua setengah reaksi secara terpisah. Yang keenam, seimbangkan atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketujuh yaitu tambahkan elektron ke sisi yang diperlukan untuk menyeimbangkan muatan. Yang kedelapan yaitu seimbangkan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O yang cukup pada sisi kekurangan oksigen. Yang kesembilan yaitu seimbangkan atom H dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam atau netral, atau dengan menambahkan molekul H2O yang dibutuhkan pada sisi defisiensi hidrogen atau ion OH- yang sama pada sisi yang berlawanan dalam suasana basah. Yang ke-10 yaitu kalikan dua setengah reaksi dengan bilangan bulat yang sesuai sehingga jumlah total elektron yang diperoleh dalam satu reaksi setengah sama dengan jumlah reaksi. Prosedur yang ketiga yaitu penentuan bilangan oksidasi dalam satu unsur. Maksudnya penentuan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa, yaitu jumlah atom A dikalikan biloks A tambah jumlah atom B dikalikan biloks B dan seterusnya, sama dengan jumlah muatan total senyawa. Contohnya di sini yaitu bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3, yaitu 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah 3 dikali bilangan biloksnya 0 sama dengan 0. Selanjutnya itu 2 kali biloks Fe ditambah 3 dikali min 2 sama dengan 0. 2 dikali biloks Fe dikurang 6 sama dengan 0. 2 dikali biloks Fe sama dengan 6, sehingga biloks Fe sama dengan 6/2 dan didapatkan biloks Fe jadinya 3. Teman-teman bisa lihat dalam dokumen yang sudah dikirimkan. Analisis konsep reaksi oksidasi dan reduksi, di mana yang pertama label konsepnya yaitu reaksi redoks. Definisinya yaitu reaksi yang ditandai dengan terjadinya serah terima elektron dari suatu partikel kepada partikel lain menurut buku Shukri 1999. Jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan prinsip. Atribut kritisnya yaitu reaksi serah terima elektron, variabelnya partikel, superordinat dan koordinatnya tidak ada, subordinatnya biloks, setengah reaksi, sel elektrokimia. Dan untuk contoh dan non-contohnya bisa ibu dan teman-teman lihat pada gambar. Untuk yang kedua yaitu penyetaraan cara biloks. Definisi konsepnya yaitu reaksi yang dapat diselesaikan dengan menghitung perubahan bilangan oksidasi unsur yang tereduksi maupun teroksidasi menurut Shukri 1999. Jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan prinsip. Atribut kritisnya yaitu menghitung perubahan bilangan oksidasi dan reduksi. Variabelnya yaitu unsur bilangan biloks, superordinatnya reaksi redoks, koordinatnya setengah reaksi, sel elektrokimia, dan subordinatnya dalam suasana asam atau dalam suasana basah. Contohnya yaitu bisa dilihat dan non-contohnya kosong. Yang ketiga yaitu label konsepnya tentang penyetaraan cara setengah reaksi. Definisinya yaitu reaksi yang dapat diselesaikan dengan cara setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi menurut Ahmad Hizkia 2001. Untuk jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan prinsip. Untuk atribut kritisnya yaitu reaksi setengah oksidasi dan setengah reduksi. Untuk variabelnya jenis reaksi. Untuk superordinatnya reaksi redoks, koordinatnya cara biloks, sel, dan elektrokimia. Untuk subordinatnya dalam suasana asam dan dalam suasana basah. Untuk contoh dan contohnya bisa ibu dan teman-teman lihat pada gambar. Label konsep yang keempat yaitu reaksi dalam suasana asam.
Definisi reaksi dalam suasana asam adalah reaksi redoks yang jika pada suasana asam dengan menambahkan ion H+. Jenis konsepnya adalah konsep menyatakan prinsip. Atribut kritisnya adalah suasana asam ion H+, sedangkan atribut variabelnya adalah reaksi redoks. Selanjutnya, superordinatnya adalah cara Bilox dan cara setengah reaksi. Koordinatnya suasana basah dan tidak ada subordinatnya. Untuk contohnya adalah persamaan reaksi 8H+ ditambah MnO4- menghasilkan Mn2+ dan 4H2O. Dan untuk non-contohnya adalah 2OH- ditambah Br2 menghasilkan 2BrOH. Dan yang kelima adalah reaksi dalam suasana basah. Definisi reaksi dalam suasana basah menurut Ahmad Hizkiyah 2001 adalah reaksi redoks yang jika pada suasana basah dengan menambahkan ion OH-. Jenis konsepnya adalah konsep menyatakan prinsip. Atribut kritisnya adalah suasana basah, ion OH-, sedangkan atribut variabelnya adalah reaksi redoks. Superordinatnya adalah cara Bilox dan cara setengah reaksi. Koordinatnya adalah suasana asam dan tidak ada subordinatnya. Untuk contohnya adalah persamaan reaksi 2OH- ditambah Br2 menghasilkan 2BrOH 2 kali. Dan untuk non-contohnya adalah 8H+ direaksikan dengan MnO4- akan menghasilkan Mn2+ dan 4H2O. Yang keenam adalah reaksi oksidasi. Menurut Sukri 1999, reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jenis konsepnya adalah konsep menyatakan prinsip. Atribut kritisnya adalah pelepasan elektron dan kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan atribut variabelnya adalah jumlah elektron yang dilepas dan jumlah kenaikan elektron. Superordinatnya adalah kanoda dan anoda, sedangkan koordinatnya adalah reduksi, subordinatnya adalah reduktor. Untuk contohnya adalah padatan Mg menjadi Mg2+ dalam keadaan larutan dan melepaskan 2 elektron. Sedangkan untuk non-contohnya adalah Cu2+ dalam fase larutan ditambah 2 elektron menghasilkan padatan Cu. Selanjutnya, label konsep yang ketujuh ialah reaksi reduksi. Definisi konsepnya ialah reaksi yang menerima elektron atau yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Untuk jenis konsepnya ialah konsep menyatakan prinsip. Atribut konsep kritisnya ialah terima elektron dan penurunan Bilox. Untuk atribut variabelnya ialah jumlah elektron yang diterima dan jumlah penurunan Bilox. Prinsip konsep subordinatnya ialah anoda dan katoda. Dan untuk koordinatnya oksidasi, untuk subordinatnya ialah oksidator. Dan untuk contohnya ialah Ag+ melepaskan elektron menjadi Ag solid. Selanjutnya non-contoh yaitu Zn solid menjadi Zn2+ aquos menerima 2 elektron. Selanjutnya label konsep yang ke-8 ialah reduktor. Definisi konsepnya ialah reduktor adalah zat yang memberi elektron kepada suatu zat lainnya yang direduksi dengan cara itu menyebabkan terjadinya reduksi. Untuk jenis konsepnya ialah konsep menyatakan prinsip. Dan untuk atribut kritisnya ialah zat pemberi elektron ke zat yang direduksi dan terjadinya reaksi reduksi. Untuk atribut variabelnya ialah jumlah elektron dan zat yang mereduksi. Untuk prinsip konsepnya superordinat, oksidasi, untuk koordinatnya oksidator, dan untuk subordinatnya tidak ada. Contohnya ialah 2Na solid ditambah H2 gas menjadi 2NaH solid. Reduktornya adalah Na. Untuk non-contohnya ialah 8Al solid ditambah NO3 aquos ditambah 5OH- aquos ditambah 2H2O liquid menjadi 8AlO2- aquos ditambah NH3 aquos. Oksidatornya ialah NO3-. Selanjutnya label konsep yang ke-9 ialah oksidator. Definisi konsepnya ialah oksidator adalah zat yang mengambil elektron dari zat yang dioksidasi dengan cara menyebabkan terjadinya oksidasi. Selanjutnya adalah jenis konsep. Jenis konsepnya adalah konsep menyatakan prinsip. Atribut konsep kritisnya ialah zat pengambil elektron dan zat yang dioksidasi. Untuk atribut konsep variabelnya ialah
jumlah elektron, dan reaksi reduksi. Prinsip konsep subordinatnya ialah reduksi, untuk koordinatnya ialah reduktor, untuk subordinatnya tidak ada. Contohnya ialah 4Cu solid ditambah O2 menjadi 2CuO solid, oksidatornya adalah O2. Untuk non-contohnya ialah 8Al solid ditambah NO3- aquos ditambah 5OH- aquos ditambah 2H2O liquid menjadi 8AlO2- aquos tambah NH3 aquos, reduktornya adalah Al. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian peta konsep yang bisa dilihat pada layar di sebelah saya. Nah, pada peta konsep, superordinatnya atau cabang utamanya adalah reaksi redoks. Kemudian terdiri atas 3 cabang lainnya yang merupakan cabang yang setara, yakni reaksi oksidasi, bilangan oksidasi, dan reaksi reduksi. Kemudian pada reaksi oksidasi melibatkan reduktor, dan sedangkan pada reaksi reduksi melibatkan oksidator. Nah, kemudian pada reaksi oksidasi terbagi lagi melalui pengikatan oksigen, yang kedua pelepasan elektron, dan yang ketiga melalui kenaikan biloks. Kemudian pada reaksi reduksi melalui penurunan biloks, penangkapan elektron, serta pelepasan oksigen. Nah, pada video ini bisa dilihat pada layar untuk contoh pada reaksi oksidasi memiliki contoh pada bagian pengikatan oksigen, yakni 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O. Sedangkan pada pelepasan elektron, contohnya yaitu Mg menghasilkan Mg2+ ditambah dengan 2 elektron. Pada kenaikan biloks, contohnya yaitu H2 menghasilkan H2O. Serta pada reaksi reduksi juga memiliki contoh pada penurunan biloks, contohnya yakni 2H2S ditambah dengan SO2 menghasilkan 3S. Serta pada contoh penangkapan elektron, contohnya yakni Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Sedangkan pada pelepasan oksigen memiliki contoh yakni Cr2O3 ditambah dengan 2Al menghasilkan Al2O3 ditambah dengan 2Cl. Nah, pada bilangan oksidasi, secara tidak langsung memiliki kenaikan biloks dan penurunan biloks yang bisa dilihat pada gambar pada bagian cabang di tengah. Nah, ini merupakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang peta konsep pada KD 3.1 dan 4.1. Baiklah, itu merupakan hasil dari diskusi kelompok 1 tentang analisis silabus, analisis materi, analisis konsep, serta peta konsep dari KD 3.1 dan 4.1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pada penampilan kelompok 1 dan dimohon untuk tanggapan dan kritik serta saran atas hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.